Silakan. Ya alhamdulillah ya kita bisa revans dan kita bisa mengeluarkan permainan kita apa yang kita punya, dan alhamdulillah kita bisa main pas. Ya kalau untuk saya alhamdulillah syukur kepada yang Maha Kuasa bisa menang pertandingan hari ini. Ya pertandingan hari ini sebenarnya nggak mudah juga buat saya sama Lisa dulu. Tapi kan ya masa kita mau kalah terus gitu. Kita udah 2 kali kan pasti, apalagi kita main di home ground kita sendiri, main di Indonesia kan lawannya Malaysia lagi, masa kita pengen kalah gitu kan sih. Pasti yang penting kita apapun yang terjadi mungkin kita terus berada. Kemarin tuh fighting spiritnya tuh mau kita tunjukin dulu, pokoknya jangan nyerah dulu lah. Tapi alhamdulillah terus strategi yang kita terapin hari ini juga berhasil. Mungkin di kendala di set pertama tadi, set pertama masih mungkin karena masih kaku kali kebiasaan kita mainnya kayak gitu. Terus akhirnya untung di belakang ada coach Heri sama coach Aman juga yang ngingetin harus main kayak gimana. Alhamdulillah bisa berjalan lancar dan bisa menang itu sih. Baik, terima kasih buat Lisa dan Rian. Oke, silakan. Mana yang bertanya? Buat Rian sama Lisa, kan tahun ini adalah kalian pertama kali perempat final ya. Sebelumnya kalian cuma ke timnas. Motivasi kalian itu apa untuk akhirnya kalian bisa tembus ke perempat final? Terus yang kedua, kemudian sebelumnya Coach Nova pernah sempat bilang bahwa ya salah satu yang udah tahu pelajari kalian gitu kan. Apakah ada berubah sendiri, ada berubah entah pola, entah strategi untuk pesan Ya untuk saya ya terima kasih, tadi juga ada pelatih yang buat menyebut kita. Jadi itu kita set pertama kita mainnya terlalu ngangkat ya. Terus set kedua kita berani mencoba untuk bermain nyerang, dan akhirnya aku mendahului untuk bermain net. Aku paksain net terus strateginya, dan si lawan kita dia nggak pede lagi untuk itu ya. Makanya kita fokus untuk benar-benar press terus buat nyerang. Itu sih. Tadi yang pertama Mas? Ya. Oh ya, ya mungkin ya pastinya kan di 2 pertandingan kemarin kita rasanya juga ya dibilang bagus sih enggak, jelek sih ya, pasti jelek lah gitu loh. Tapi kan kita dari mindset kita tuh kita udah terapin ya, mau menang mau kalah tuh ya pertandingan pasti ada menang ada kalah gitu loh. Tapi kan kita tunjukin gitu loh, kita pertandingan itu mainnya bagus atau tidak, kita pertandingan itu mainnya keluar atau tidak, kan itu bisa kelihatan. Jadi kalau memang kalau misalnya kalah kita fight, kalah kita main keluar, jadi itu evaluasinya masih enak gitu Mas. Masih pelatih pun juga evaluasinya jadi pokoknya kita jaga pola pikiran aja lah gitu. Kalau kalah tuh yang penting udah nggak apa-apa, ya boleh kita nyesel untuk hari itu aja, tapi besok udah ganti hari, kita udah latihan lagi, kita lupain yang kemarin, kita prepare buat next turnamen. Nah untuk yang kedua tadi kan soal pola permainan ya, ini pasti kan kita juga latihan juga ya Mas, ya nggak mungkin kita nggak latihan, mereka pun juga latihan. Tapi kan juga dalam beberapa bulan ini, bahkan latihan dari akhir tahun sampai sekarang tuh kan pasti kan ada perubahan juga gitu Mas. Dan diterapkan pelatih itu kan pasti beda-beda ya. Mungkin saya juga tahu pasti kan mereka juga bekas pelatih saya juga sama Lisa, tapi kan balik lagi ke kita ya udah, itu kan memang bekas pelatih gitu loh, ex pelatih, tapi kan ya dia tahu kelemahan kita. Tapi kan kita kan juga latihan juga, kita juga nutupin itu semua untuk prepare dari pertandingan. Jadi emang apapun yang terjadi di lapangan tadi pasti mereka mainnya pun sama kayak pertemuan sebelumnya gitu loh. Nah situ pun saya juga udah saya main setting, yang penting saya berani capek, berani lebih ekstra lagi sih, itu sih. Oke, berikutnya silakan. Oke, mirip-mirip sih pertanyaannya, tapi mungkin tadi kan Rehan bilang ada yang berubah gitu ya dalam latihan dari pertemuan terakhir, mungkin dari melawan Centok. Apa sih yang beda dari 2 pertemuan sebelumnya di pertandingan hari ini gitu yang kalian tingkatin? Apakah Heri bilang suruh lebih menyerang kah atau gimana gitu? Terus gimana rasanya akhirnya bisa ngalahin anak buahnya Coach Nova gitu? Ya untuk itu sih ya pasti kan mereka kan pasti bakal menerapin apa yang terjadi di 2 pertandingan sebelumnya ketemu saya itu kan. Ya pasti mereka nggak jauh beda lah mainnya. Tapi untung tadi mereka kepancing untuk main noloknya, jadi maksudnya jadi kan mungkin cowoknya mungkin lagi tegang atau gimana, jadi itu saya pijet cowoknya terus kayak itu. Nah cowoknya itu juga nggak bisa lepas dari tekanan. Nah enaknya di situ Papua pas
sebelum-sebelumnya kan mungkin saya juga masih tenaga masih pas-pasan, juga masih belum kuat juga gitu kan, soalnya kan prepare juga belum, terus kan sempat gonta-ganti pelatih juga kan. Nah alhamdulillah sekarang ya apapun yang dilatih sama Coach Heri kita bisa terapin di lapangan ya. Untuk pengalaman Om K ya alhamdulillah lah, senang lah, pasti senang, ada kebanggaan tersendiri buat kita. Tapi ya kita nggak boleh terlena dengan kesenangan itu, masih banyak yang harus dihadapi di depan nanti. Sama. Oke, rekan bisa nanti sebentar lagi Olimpiade. Kebetulan di Singapura kita kan juga di luar 15 besar gitu. Nah kira-kira program latihan dari coach seperti apa di dalam Olimpiade, dan kira-kira peta persaingan di antara teman pelatnas sendiri dan di luar pelatnas seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan ayahnya Rehan pernah meraih medali ini. Kira-kira pesan atau motivasi seperti apa nih dari orang tua baik bisa maupun Rehan? Makasih. Tadi kalau misalnya saya sebutin latihannya nanti ini masuk di pos media, bahaya juga, bisa ketahuan ya. Pasti kan juga Coach Heri juga sama Bang Amut juga pasti menerapkan ya, pasti menerapkan apapun planningnya itu pasti pelatih itu ngasih yang terbaik lah buat atletnya. Nggak mungkin pelatih masa pelatih mau masuk jurang anak gue masuk jurang, nggak mungkin. Pasti kan pelatih bakalan itu, pasti dia pelatih, saya percaya sama pelatih saya bahwa pelatih itu pasti ngasih yang terbaik buat anak buahnya sih. Itu aja sih. Untuk yang kedua ya itu pasti dari ayah saya pasti ada lah motivasi kan, apalagi ya pasti kalau saya pulang tuh saya pasti sering diledeki. Kayak kemarin saya kalah Asian Games, dia tuh ayah medalinya ada, Asian Games mau double ada, mix ada, oke lah katanya si game masih bisa emas oke nggak apa-apa, tapi Asian Games ayah masih bisa dapat medali katanya. Kejuaraan dunia masih ada, ayah masih ada medalinya katanya. Olimpiade, nah itu yang dikejar sama Serihannya itu jadi benar kan. Bahkan bukan di pelatnas doang, waktu zaman masih di Jalan pun juga gitu. Dulu waktu masih ada Sirnas juga kita sering pertandingan bareng gitu. Nah kalau misalnya saya kalah semi atau ayah saya juara, kalau saya pulang ke rumah pasti kan diledekin, kalah di semi, masa kalah sama yang tua gitu ya. Maksudnya dari situ tuh udah kelihatan gitu loh, rasa nggak pengen kalahnya, saya tuh pengen ngebuktiin ke ayah saya gitu tadi, biar gantian saya ledekin gitu aja sih. Sorry, kan tadi kan sempat Rehan nyinggung kalau pergantian pelatih secara seperti itu. Kan ini kan sudah dilatih sama Coach Heri udah beberapa bulan. Kira-kira apa perubahan yang signifikan yang kalian rasakan setelah pergantian pelatih? Karena kalau kita lihat di sosial media, di portal-portal online semua, banyak bel-bel yang akhirnya mensupport, wah udah banyak perubahan nih dari pendidikan dari Coach Heri sendiri. Thank you. Ya, untuk itu pasti kan walaupun kita pergantian pelatih itu pasti butuh adaptasi ya. Nggak mungkin kita masuk gantian pelatih langsung tiba-tiba langsung juara, itu kan pasti nggak mungkin. Kita butuh adaptasi lagi. Pasti semua pelatih itu programnya beda-beda. Tapi kan saya yang sebutin tadi, pasti kan pelatih itu kan pasti kan pengen yang terbaik buat atletnya, pasti ngasih yang terbaik kan. Nggak mungkin pelatih menjelekkan juga gitu loh. Buat yang biar main kamu jelek itu nggak mungkin. Pasti intinya sih kita saling percaya aja. Kalau misalnya saya percaya sama pelatih yang sekarang, terus pelatih percaya sama saya kan, jadi kita sama-sama enak juga. Dan pasti apapun yang terjadi di lapangan tuh jadinya tuh kita bisa kompak gitu loh. Bahkan bukan kompak partner aja, di belakang tuh juga kompak sih. Ya mungkin itu aja sih. Emang latihannya sih nggak enteng juga ya sama Coach Heri ya. Setelah beberapa kali saya ya sakit pasti sakit dahulu, tapi kan maksudnya hasilnya tuh alhamdulillah ada gitu loh. Main walaupun kalah kemarin di 2 pertandingan, tapi keluar semua apa yang diterapin di latihan dan apa yang Coach Heri mau tuh bisa gitu loh, bisa nyampe ke Coach Heri gitu. Ada lagi? Baik. Terima kasih buat Rehan dan Isaac.